Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi ya dengan vlog saya Abang SM ya. Video kali ini kita akan bahas panduan membeli mobil bekas ya. Ini akan banyak banget kelanjutannya untuk membahas bagaimana cara membeli mobil bekas atau panduan membeli bekas. Yang di video kali ini adalah ada 6 poin yang harus kalian perhatikan ya teman-teman. Di belakang saya itu ada mobil Zebra 1300 ya, tahun 1994. Nah, kita akan bahas panduan cara membeli mobil bekas, mobil tua atau mobil bekas masih baru berapa bulan atau baru belum lama dipakai apa orang terus dijual ya. Nah, kita akan kasih poin-poin penting nih yang harus kalian perhatikan sebelum meminang mobil tersebut teman-teman. Ada 6 poin ya. Oke, kita langsung aja ke videonya ya. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment teman-teman. Kita langsung aja ke videonya ya. Nah, di sini saya jelaskan. Oke teman-teman, di sini kita ada mobil Zebra 1300 cc ya. Jadi poin pertama adalah pilihlah bodi terlebih dahulu teman-teman. Bodinya kaleng atau enggak. Oke, bodinya kaleng atau enggak, terus kropos atau tidaknya, barulah kalian teman-teman pilih mesin ya. Setelah kalian teman-teman sudah pilih bodi, kemudian setelah pilih bodi selesai, barulah pilih mesin ya. Kenapa saya kasih tahu pilih bodi dahulu? Soalnya kalau perbaikan bodi sama mesin itu gedean perbaikan bodi ya teman-teman. Nah, di bodi itu apa saja sih yang harus diperhatikan poin-poinnya? Jadi di bodi poin-poinnya yang diperhatikan itu banyak banget ya. Dari catnya itu dia masih ori atau enggak, tapi saya jamin kalau mobil bekas ya nggak ada orinya ya. Yang kedua, kita lihat dempulannya teman-teman, dempulannya ini tebal atau enggak, kemudian bodinya kayak gini nih. Nah, ini kira-kira perbaikannya banyak atau enggak gitu ya. Kalau ini kan pating cacal ya teman-teman catnya. Kemudian part-partnya lengkap atau enggak, lampu-lampunya sama spion-spionnya lengkap atau tidak ya teman-teman. Kalau teman-teman dirasa bodi aman, perbaikannya enggak terlalu banyak, terus yang paling penting adalah kropos ya teman-teman. Kalau mobilnya nggak kropos mah nggak apa-apa ya, tapi kalau kropos itu lebih gede lagi perbaikannya. Kalau mesin untuk mobil sekarang mah part-partnya banyak banget ya, perbaikannya lebih mudah daripada bodi ya teman-teman. Soalnya kalau ngecat bodi doang ini sekitaran, kalau full bagus ya bisa di atas 10 juta ya teman-teman. Nah, teman-teman setelah pilih bodi, kemudian barulah teman-teman melihat mesin. Nah, sebelum lari ke mesin, teman-teman harus dengar suara mesinnya nih. Suara mesinnya itu pincang atau tidak. Nah, untuk melihat suara mesinnya pincang atau tidaknya itu misalnya nih, mobil dinyalain ya teman-teman. Ketika mobil dinyalain itu bunyinya, kalau normal itu mobilnya bunyinya tuh kayak gini. Nah, itu adalah normal. Tapi ketika pincang dia akan bunyinya kayak gini teman-teman. Jadi kayak ada jedanya loh teman-teman. Misalnya jeng 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 jeng, itu adalah normal ya misalnya. Nah, ketika mobil itu pincang kayak gini bunyinya. Jeng 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 jeng.
jeng 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 jeng. Nah jadi kayak ada jedahnya ya teman-teman. Nah kalau kayak gitu bisa kemungkinan yang kena itu businya pincang, bisa juga pistonnya yang kena teman-teman. Nah setelah teman-teman sudah pilih, sudah melihat kondisi mesinnya bagaimana, maka selanjutnya teman-teman tentukan kebutuhan mobil teman-teman ya. Nah mobil tersebut itu teman-teman mau buat apa sih, misalnya nih buat keluarga atau buat keluarga kecil atau keluarga besar ya. Jika teman-teman keluarganya belum banyak, maka kalian saya sarankan untuk pilih city car aja ya sesuai kebutuhan. Tapi kalau teman-teman buat keluarga udah punya anak dua, buat ama mbah juga apa ama tantenya si anak-anak ya, maka itu kita membutuhkan mobil van ya atau minivan ya teman-teman. Nah setelah kalian teman-teman tentukan mobil apa yang sesuai kebutuhan teman-teman, selanjutnya sesuaikan budget teman-teman nih nyari mobilnya. Misalnya teman-teman punya dana 30 juta nih, 30 juta itu bisa dapat mobil sedan kayak bekas taksi, itu dia dapat ya teman-teman. Nah kalau mobil bekas taksi itu gimana sih perawatannya, teman-teman carilah referensi. Kemudian kalau di bawah 30 juta itu dapat minivan nih, mobil keluarga besar. Ini termasuk mobil keluarga besar ya, muat banyak orang. Ini muat sekitar 8 orang teman-teman. Nah muat sekitar 8 orang, ketika ini buat keluarga itu cukup ya. Maka teman-teman bisa mencari mobil di harga 30 juta yang tipenya minivan ya, yang muat banyak orang, muat 6 orang 7 orang lah teman-teman. Nah setelah sudah tentukan budget dan mobilnya, tinggal teman-teman cari modelnya nih, model apa yang teman-teman inginkan. Misalnya ada dari produk Daihatsu, Toyota, atau BMW itu kelas tinggi ya, atau dari produksi luar negeri kayak Asia, Korea ada Hyundai dan Kia ya. Untuk sedan dia harga di bawah 30 jutaan ada Vios, ada Kia, ada Timor, ada Starlet, dapat ya, itu tahun 90-an lah, tahun tua. Nah kalau 30 jutaan yang mobil minivan yang ini tuh ada Carnival yang muat 8 orang, ada Zebra, ada Espas, kemudian ada Carry. Intinya itu muat banyak orang, yang penting itu sesuai kebutuhan ya teman-teman. Setelah cari model ada banyak referensi ya. Setelah tentukan teman-teman memilih mobil misalnya dari produk Daihatsu, tipenya misalnya ini Zebra 300. Nah teman-teman fokus untuk perbaikan dan perawatannya mobil ini teman-teman. Kira-kira teman-teman itu mudah enggak dari spare partnya, yang pertama. Yang kedua dari bengkelnya nih, dari tempat daerah itu, dari daerah teman-teman itu jauh atau enggak. Kalau dari tempat teman-teman deket mah nggak apa-apa. Kemudian kalau udah tahu bengkel dan spare partnya mudah, maka langkah selanjutnya teman-teman adalah tentukan apakah layak untuk dibeli atau tidak, yaitu dari tadi ya, yang pertama saya jelaskan, dari bodi, dari mesin, dari surat-surat. Yang terakhir adalah test drive ya. Oke, mungkin ini panduan pertama ya, panduan pertama untuk memilih mobil ya teman-teman.
Jadi poin 6 itu ya yang tadi saya jelaskan. Yang pertama itu kalian pilihlah body dahulu, baru teman-teman pilih mesin. Setelah teman-teman pilih body dan mesin, selanjutnya adalah pilih model atau sesuai kebutuhan teman-teman ya. Ke pasar. Pilih keluarga, mobil buat keluarga atau mobil buat keluarga kecil atau buat niaga. Nah, teman-teman harus tentukan itu tuh. Jangan pilih mobil dengan gengsi ya. Setelah teman-teman sudah pilih sesuai kebutuhan, selanjutnya tentukan budget teman-teman nih. Teman-teman ini mau beli mobil, budgetnya berapa sih? Misalnya 30 juta, yaitu tadi saya jelaskan. Dapatnya mobil, misalnya tadi teman-teman pertama tentukan city car, tentukan sedan, produk apa, Daihatsu, Toyota atau apa model ya. Kemudian yang ketiga, barulah teman-teman tentukan atau cari referensi ya, cari referensi tentang perawatan, tentang spare part dan lain-lain ya. Oke, tadi ada yang beli, soalnya sambil jualan. Oke, mungkin itu dulu ya, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.